Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Punya nasib sama, Shin Tae-yong bisa tiru taktik Thailand untuk Timnas Indonesia. Tentu di atas kertas skuad Garuda akan mudah dilumat oleh Jepang di laga tersebut. Pasukan Shin Tae-yong membutuhkan paling tidak 1 poin di laga ini untuk mengunci satu tempat di babak 16 besar. Menariknya, hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil jika belajar dari Thailand. Skuad Gajah Perang sukses bermain imbang saat melawan Oman pada Minggu malam. Berbicara tentang taktik, terlihat Thailand justru bermain bertahan dan mencoba menahan gempuran lawan di laga tersebut. Sepanjang pertandingan mereka hanya mampu meraih 30% penguasaan bola atas Oman. Pelatih Thailand, Masatada Isi menjelaskan, mereka sebenarnya datang untuk mencuri kemenangan di laga tersebut. Sebelum pertandingan kami berencana mendapatkan 3 poin, namun seiring berjalannya waktu kami harus mengubah rencana kami. Karena menurut saya mendapat 1 poin sudah cukup untuk melaju ke babak selanjutnya dari program ini, kata Masatada Isi. Pelatih asal Jepang ini menambahkan bahwa 2 laga clean sheet menjadi modal penting untuk timnya. Tentu bermain bertahan jadi opsi paling tepat meski tidak mudah yang bisa diambil oleh Shin Tae-yong. Buat penyelamatan penting, Hernando Ari dianggap salah satu kiper terbaik saat ini. Pada laga babak penyisihan grup D Piala Asia 2023 tersebut, Hernando sukses mencetak clean sheet dan membawa Indonesia meraih kemenangan perdana. Kiper berusia 21 tahun ini bahkan rela mengorbankan kakinya untuk berbenturan dengan tiang gawang demi tidak kebobolan di laga tersebut. Atas aksinya ini, pelatih kiper Persebaya Surabaya, Benjamin Van Breukelen, memberikan pujian kepada anak didiknya tersebut. Cukup membanggakan juga bagi saya, karena dia juga anak didik saya di Persebaya. Penyelamatan tendangan bebas itu saya juga ucapin ke dia. Kamu luar biasa, Nando. Itu bola di pojok, dia jumping akhirnya sampai kebentur tiang tulang keringnya. Agak guling-guling sedikit, ya itulah, kata Benjamin Van Breukelen. Hernando bahkan dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di Indonesia saat ini. Memang kalau Hernando reaksinya termasuk kiper yang terbaik juga di Indonesia ini, ujarnya. Benny menilai kesempatan bermain di timnas senior sangat bermanfaat bagi Hernando. Seorang penjaga gawang muda tampil di event senior dan tampil baik. Ini sangat luar biasa. Saya rasa Hernando akan menjadi lebih baik lagi kalau Indonesia lolos ke babak 16 besar. Kepercayaan dirinya akan lebih tinggi lagi, ujarnya. Terkait hilangnya Ramadan Sananta dari Timnas Indonesia, rekan Shin Tae-yong beri respons menohok. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sudah memainkan 2 pertandingan di Piala Asia 2023 ini dengan melawan Irak dan Vietnam. Namun dalam 2 laga tersebut terdapat beberapa nama yang tak kunjung muncul atau tak dimainkan oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bahkan dalam 2 laga ini tak menurunkan satu penyerang tim merah putih yang juga bagus di Liga 1. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya dan penasaran apa sebenarnya alasan Shin Tae-yong tak pernah memainkan Ramadan Sananta. Nova Arianto pun memberikan jawaban menohok soal supporter yang terkesan menggurui pelatih Timnas Indonesia itu. Kita semua pastinya cinta Timnas dan silakan berikan masukan positif, tulis pernyataan Nova Arianto di Instagram story-nya Senin 22 Januari 2024. Tapi bukan menggurui karena pastinya di luar orang tidak tahu kenapa si pemain tidak diturunkan dan taktik apakah yang akan dipakai head coach, tegasnya. Nova Arianto meminta agar semua pihak memberikan dukungan dengan cara terbaik. Ia berharap semua pecinta sepak bola tanah air memberikan doa terbaik dan mendukung secara positif agar Timnas Indonesia berprestasi. Jadi berikan doa terbaik agar Timnas berprestasi, tuturnya. Bintang Liverpool Wataru Endo kirim sinyal bahaya ke Timnas Indonesia. Pertandingan Jepang melawan Timnas Indonesia bakal terlaksana di Altumama Stadium Rabu 24 Januari 2024. Laga tersebut menjadi penentu Jepang dan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Jepang dan Timnas Indonesia saat ini masing-masing memiliki 3 poin. Tim besutan Hajime Moriyasu lebih unggul karena selisih gol. Timnas Indonesia butuh kemenangan untuk lolos langsung dengan jalur runner-up. Pasalnya, jika finish di posisi ketiga, Timnas Indonesia harus menunggu hasil grup lain untuk lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Sementara Jepang hanya butuh minimal seri untuk lolos via runner-up.
Akan tetapi kapten timnas Jepang, Wataru Endo tak menginginkan hasil seri. Pemain 30 tahun itu menginginkan 3 poin diraih Jepang. Kami jelas tidak mengincar hasil imbang, jadi kami hanya mengincar kemenangan, kata Wataru Endo. Tentunya ini menjadi sinyal bahaya untuk timnas Indonesia. Tim besutan Sintayong itu tidak boleh kalah dari Jepang jika ingin lolos ke babak 16 besar. Jordi Amat merasa hutang budi ke Pratama Arhan saat terkapar usai disikut pemain Vietnam. Pratama Arhan menjadi pemain yang paling sigap ketika Jordi Amat terkapar usai kena sikut pemain Vietnam Nguyen Van Tung pada menit ke-64. Kala itu Pratama Arhan langsung meminta tim medis untuk masuk ke lapangan guna memberikan perawatan ke Jordi Amat. Terima kasih Pratama Arhan, tulis mantan pemain Swansea City tersebut di Instastory Instagram pribadinya. Untuk reaksi cepat kamu sambung Jordi, Minggu 21 Januari 2024. Kini kondisi Jordi sudah berangsur membaik. Meski begitu, Jordi kemungkinan besar akan memakai topeng ketika timnas Indonesia melawan Jepang. Ya, saya ada patah tulang kecil di sebelah hidung saya, ujar pemain kelahiran Spanyol tersebut. Saya kira 2 hari istirahat saja cukup untuk penyembuhan, dan saya harap saya bisa bermain dengan masker untuk melindungi wajah saya, tutur Jordi. Bagi Jordi, dia tidak ingin melewatkan perjuangan bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023. Memang tidak nyaman karena menyakitkan, kata Jordi Amat. Tetapi saya berharap peradangannya hilang dalam beberapa hari, sambung Jordi. Dia menambahkan kemenangan 0-1 timnas Indonesia atas Vietnam sangat penting.